wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil alfiyah, qala Muhammadun wa maliki amalu rabbil khairan maliki musallian ala nabil mustafa wa alihi mustamilina syarafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para ulamaul amilin yang insyaallah kami ikuti jejak langkahnya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Yang terhormat Panjenengan Al-Mukarram Bapak Kiai Otong Sholihuddin Hafsid, yang kami takdimkan dan kami muliakan guru-guru pondok pesantren Nurul Huda, terutama yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan yang kami hormati Ketua Panitia 17 Agustus, yakni Pengersa Aib Muhammad Anwar Khalid Eshun, dan yang terhormat staf jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Huda, dan yang tidak akan kami lupakan santri yang tampan dan santriah yang tak kalah menawan yang sedang melihat kami berdua. Awal kata, marilah kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha telah melimpahkan kenikmatan, di antaranya nikmat iman tapi bukan hak iman, dan nikmat Islam tapi bukan hak Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni proklamator Islam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, kepada umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumul qiyamah nanti. Berdirinya kami di sini, saya Ratna Kamala dan saya Diana, kami sebagai Mrs. of Ceremony yang akan susunan acara dan yang akan menemani kalian dari awal acara sampai akhir acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara ini Dirgahayu RI ke-76, yang keempat acara inti, dan yang terakhir penutup atau doa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan yang pertama yaitu pembacaan hadarat yang akan dipimpin oleh Saudara Tri Hartadi. Tempat dan waktu kami persilahkan.
Jaki. Sekarang lagi tuh datangnya Mas Jaki baik. Ada sedikit kesalahan. Banyak. Adorat yang akan dipimpin oleh saudari Mang Rizky, kepadanya menambahkan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jeda ke depan. Mau langsung Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaraan menurutnya. Semoga sampai kepada arwah-arwah yang dituju. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Risma Aprianti. Kepadanya akan membantu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل
إلا ما اتقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia yakni Muhammad Nabil Nazmi. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amara bil adli wal ihsan alladzi nahaa an munkar bil ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda dan yang terhormat kepada asatidz wal asatidah Pondok Pesantren Nurul Huda dan yang saya hormati panitia 17 Agustus dan penanggung jawab yang saya hormati yaitu AIIB, di malam hari ini marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa kumpul di majelis ini ya insyaallah Allah barakah. Dan tidak lupa juga kepada junjungan kita yaitu habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan tidak lupa kita selaku umatnya yang insyaallah patut pada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Berdirinya saya di sini, saya sebagai ketua
panitia, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia santri dan santriat, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dari segi ucapan, tempat, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yakni dari Ustadz Epul. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wal ihsan wal aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Hadirin para santri yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Langkung pipayun hayu urang panjatkeun rasa syukur Allah Subhanahu wa taala kalayan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana Allah Subhanahu wa taala tos masihan ribuan nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sekaligus nikmat aman yang ada di negara Indonesia ini. Dengan rasa aman ini, segala aktivitas terutama dalam ibadah kita jalankan dengan tenang tanpa ada rasa khawatir, entah khawatir dibom, ditembak, diculik dan lain sebagainya, karena alhamdulillah Allah menganugerahkan rasa aman di negara kita ini. Sholawat dan salam semoga dicurah limpahkan, dikirimkan kepada panutan kita, junjungan Nabi Alam, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan salawat ini mengalir deras kepada kita, karena sesungguhnya salawat yang kita panjatkan ini adalah luberan, lebihan dari bacaan salawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu ibarat Nabi Muhammad itu punya wadah, wadahnya sudah penuh. Punya ember misalkan, wadahnya sudah penuh. Terus kita isi ember tersebut dengan air. Maka air yang kita isi itu gimana? Luber. Bukan penuh lagi, luber. Ya. Wadah yang sudah penuh itu diisi lagi, maka akan luber keluar. Begitu juga dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmat, sudah penuh. Ya. Kemudian kita bacakan, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad, maka sholawat yang dikirimkan kepada kanjeng Nabi Muhammad itu akan kembali kepada kita sebagai pembacanya. Makanya ya, sholawat yang kita bacakan itu banyak sekali faedahnya, ya, khasiat atau khasiyah yang kembali kepada diri kita. Yang pertama, sholawat itu adalah perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu ya, solawat itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi cekalamun Allah saja membaca solawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai makhluknya, katanya Allah saja baca sholawat, apalagi kita sebagai makhluknya kudu nama lebih, lebih nan seueur mana sholawatna ka Kanjeng Nabi Muhammad, karena kita itu butuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, butuh syafaat baik di dunia. Saya berdiri di sini sebagai kita sambutan atas duka sambutan duka nolinya. Sugan teh pada nutup, jadi pada nutup mah cukup dengan ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, cukup 2 menit. Tetapi mungkin ada sedikit yang saya utarakan cuma sedikit. Yang pertama, di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini, ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Pertama, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak didapat dengan mudah, tidak ujuk-ujuk langsung merdeka. Ingat bahwa kita ini dijajah selama berapa tahun? 3 abad setengah. Usaha Walanda. Jadi bayangkan 350 tahun dijajah oleh Belanda. Itu waktu lama atau sebentar? Lama sekali. Setelah dijajah oleh Belanda, dijajah lagi oleh Jepang. Oleh matanya yang sipit. Berapa tahun? 3,5 tahun kita terus dijajah. Setelah oleh PKI, kemudian dirongrong oleh PKI sampai tahun 65. Jadi negara ini berdiri bukan ujug-ujug merdeka. Negara ini dibangun dari tetes darah para pahlawan pejuang kemerdekaan, di mana para pejuang kemerdekaan kebanyakan dan pendiri dari Republik Indonesia ini adalah para ulama, para habaib dan para ulama. Kalian dilihat saja di grup WA-nya bahwa pencipta lagu Indonesia atau pencipta lambang negara Indonesia, bendera merah putih, itu di kalangan habaib. Kemudian pencipta Garuda, Pancasila sebagainya, termasuk Pancasila. Yang merumuskan Pancasila itu adalah para ulama. Di antaranya adalah Syekh Wahab Hasbullah dari Jombang. Seperti itu. Jadi yang mendirikan, yang memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia, di belakangnya adalah para ulama. Jangan kalian lupakan itu. Bahwa Surabaya waktu diserang oleh agresi militer Belanda ke-1 ini didorong oleh pidato yang heroik oleh Bung Tomo. Apa yang dilafadzkan? Allahu Akbar. Yang dilafadzkan itu Allahu Akbar. Dan lafadz Allahu Akbar inilah yang menggugah jiwa-jiwa para pejuangnya. Berjuang saha? Tidak lain tidak bukan adalah santri.
kain tidak buang adalah santri. Kalau kalian lihat TV, namanya judul sang kiai berjuang banyak santri dan santri Tebu Ireng, santri Jombang, anak ke Surabaya ngelawan Belanda memakai pistol, sedangkan santri nama pakai peso, pakai bambu dan sebagainya, seterusnya. Kenapa mereka berani? Karena telah dididik, karena telah digugahkan rasa cinta terhadap negara ini oleh para ulama dengan semboyan yang sangat terkenal adalah hubul watan minal iman, bahwa cinta negara ini adalah sebagian dari iman. Jadi sebagian dari iman. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali ini mengatakan bahwa al-mulku wad-dinu tau'amani, negara dan agama ini adalah anak kembar. Inaiya al-mulku wad-dinu tau'amani, negara, kerajaan, al-mulk, kemudian wad-din, agama, kerajaan atau negara dan agama ini anak kembar, kedua-duanya saling menopang, gitunya. Di mana ad-din ala awasultanu aslun, kerajaan agama itu adalah pondasinya, sedangkan negara itu adalah harisun, penjaganya, gitunya. Agama ini pokok, kemudian negara ini adalah penjaganya. Maka jika sesuatu itu tanpa pokok, maka akan hancur. Kemudian jika sesuatu itu tidak ada penjaganya, maka akan lenyap, tersia-sia. Maka negara dan agama ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Negara butuh nilai-nilai agama, supaya nanti negara tersebut berlandaskan kepada Quran dan hadis. Dan alhamdulillah bahwa landasan negara Indonesia ini disebut salah satunya adalah Pancasila. Pancasila itu, panca itu dari bahasa Sanskerta, panca itu 5 dan kerta ini 6. Prinsip, sila itu prinsip. 5 prinsip dasar negara, salah satunya adalah sama sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ayat itu di Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, ayat itu di Al-Quran. Ayat nama Qul huwallahu ahad. Satu saja. Sila pertama qul huwallahu, ketuhanan yang Maha Esa itu ada pada Quran. Ketuhanan yang qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang satu. Tidak bertentangan negara itu. Yang siapa yang merumuskannya? Itu para kiai. Para kiai yang merumuskannya. Dan itu lafaznya bukan dengan Allah, tapi Tuhan yang Maha Satu, ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Untuk mengorganisir agama-agama yang lain. Kemudian yang kedua, silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat itu di Al-Quran. Quran kumaha? Kolong lebih palak. Taina apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa lita'arafna wa qabailai ta'arafu. Itunya. Wahai ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, hai umat manusia, kami jadikan kalian semuanya dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, supaya saling mengenal satu sama lain dan saling adil, seperti itu. Jadi di
di hadapan manusia semuanya sama, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, dan paling baik-baiknya manusia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Di hadapan manusia mah sama, kemanusiaan yang adil dan manusia adil semuanya ya, di hadapan sesama manusia itu sama ya, punya hak dan punya kewajiban dan seterusnya ya, sampai sila kelima semuanya berlandaskan atas asas agama. Alhamdulillah, karena yang merumuskannya bukan orang sembarangan, yang merumuskannya itu adalah orang-orang yang ngerti tentang agama. Al-Quran, Al-Quran, isi Al-Qurannya hafal dan isi hadisnya juga hafal, sehingga dalam perumusannya ya, itu tidak bertentangan dengan nilai agama. Bahkan pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai istikharah ya, istikharah untuk meridhoi Pancasila sebagai dasar negara. Beliau sampai istikharah ya, beliau itu ya Syekhul Masaih, gurunya para guru di Indonesia, sampai seperti itu. Tidak langsung mengiyakan, tidak langsung menolak. Beliau minta istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah lagi, kemudian dapat petunjuk. Kemudian beliau mengatakan, saya ridho Pancasila sebagai dasar negara. Jadi penetapan Pancasila ini bukan sembarangan, tetapi lewat diskusi yang apik, kemudian perdebatan yang panjang. Setelah perdebatan yang panjang, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pancasila ini, Indonesia ini bukan negara sembarangan ya, kemerdekaannya bukan dicapai dengan helai bae, tesare bae, tetapi lewat darah, lewat perjuangan keras dan lain sebagainya. Kemudian lewat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini dibuka dengan rahmat Allah ya. Kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi rakyat Indonesia gitu. Jadi Imam Ghazali tadi bahwa negara itu dan agama itu harus anak kembar. Tadi negara harus punya nilai-nilai agama yang telah dirumuskan oleh para ulama. Sekarang agama juga membutuhkan negara untuknya bisa bertahan, untuk bisa mengembangkan agamanya. Dalam arti tanda kutip, agama itu butuh rumah. Rumahnya adalah negara ini. Nanti negara lah yang menjaga kebebasan beragama. Seperti itu. Kita pernah ingat tentang kaburnya kelompok Rohingya. Begitu juga dengan orang-orang Islam di Suriah. Mereka kabur dari negaranya. Kenapa mereka kabur? Ya. Orang Rohingya itu di mana orang Rohingya? Di Myanmar. Itu mereka kabur semua. Kenapa? Karena di negaranya agama Islam ini diteror. Bahkan Nabi ningali di videonya sampai tembakan. Ditembakkan tadi di payunan jalmi-jalmi, bahkan ditendang, yang di tataranjangan badannya, kemudian ditajungan ke sepatu boot. Kalian tahu saja sepatu boot non polisi itu nya beratnya minta ampun, ditajung seperti itu. Kemudian pakai pistol, pakai senapan dan sebagainya, disiksa. Kenapa? Karena mereka sebagai kaum minoritas tidak dilindungi oleh negara. Kemudian lihat di Suriah ketika kemarin terjadi kelompok-kelompok ISIS merajalela di sana, maka penduduk Suriah yang tadinya negara yang makmur sekarang sedang hancur, nyeluluh lantah karena diserang oleh kaum ISIS. Mereka kabur dari negaranya karena negaranya sudah tidak aman, sudah tidak
melindungi agamanya. Seperti itu. Calik. Nah, itu gambaran dari agama dan negara itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Dan alhamdulillah di Indonesia termasuk negara yang antara agama dan negara itu saling menguatkan, saling mengokohkan, sehingga alhamdulillah urang mah ibadah di negara Indonesia paling aman, terutama umat Islam di Indonesia gitunya. So lamun orang di Kuningan ka Cirebon bae lamun hayang salat kira-kira tiasan tuh gampang tuh. Oh, gampang. Musola ya sabaraha di Cirebon ka Kuningan, di Kuningan Cirebon? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Tidak terhitung. Alhamdulillah. Tempat sholat ayah, cairna ayah, kemudian warung di mana-mana dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Orang mah sholat aman, damai, tentram, bisa dilakukan di mana saja. Begitu. Terkhawatir ayam bom, terkhawatir diculik, terkhawatir dibacok, terkhawatir dipenjara. Pokoknya bebas sebebas-bebasnya. Rek sholat, apalagi pengajian. Pengajian di mana-mana. Pondok pesantren di mana-mana. Kemudian majlis taklim di mana-mana dan lain sebagainya yang menandakan agama Islam di Indonesia ini sangat aman, damai, tenang, tentram. Dan itu merupakan kenikmatan yang paling besar gitunya. Karena ada sebuah makalah a'dhamun ni'ami ba'dal imani billah ni'matul aman. Nikmat yang paling besar setelah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat aman. Keamanan inilah yang harus kita syukuri, di mana keamanan, di mana negara-negara lainnya ingin hayang aman sehingga orang teh hayang. Cari kos kita ya di negara batur mah hayang. Teu diganggu ku sasaha hayang. Sok tingali ayeuna di negara Palestina, di negara Suriah, di negara Afghanistan, di negara Kamatani, Myanmar dan lain sebagainya. Mereka ingin aman seperti kita. Sholatna aman, tenang, ketika wiridan aman, ketika belajar aman. Urang alhamdulillah tos aman pisan gitunya. Tos amannya 100% hingga urang bahkan urang mah keur ngaji ge masih aya anu saking kunaonna saking ku amanah. Kok mau guruna teu nyarekan mah geus tapenge nyerek gitu. Saking ku aman dari situasi dan kondisi, aman tadi carikan ku guru, saking ku amanah kan seperti itu. Maka ku ayana nikmat keamanan ieu hayu urang isi kemerdekaan Indonesia ieu dengan sesuatu anu maslahat, anu manfaat. Karena sesungguhnya menurut Habib Lutfi, jihad pada zaman sekarang adalah jihad melawan kebodohan dan melawan kemiskinan. Itu cuma dua ya. Dan jihad yang harus kita lakukan pada zaman sekarang adalah jihad kebodohan. Orang harus ya, kudu ngalawan kebodohan. Dan karena kebodohan inilah penyakit yang paling besar pada diri umat Islam. Seperti itu. Islam tidak akan bangkit kalau umatnya tidak mau belajar.
Ingat kebangkitan umat Islam pada zaman Harun ar-Rasyid, ya. Islam itu jaya kenapa? Karena umat Islamnya itu semangat di dalam talabul ilmi, seperti itu. Dan yang kedua adalah menghilangkan jihad melawan kemiskinan, karena kemiskinan inilah yang mengkhawatirkan kepada kekufuran. Kadal fakri kufron, dina bahasa kaidah kadal fakri kufron, katanya hampir-hampir saja kebanyakan kefakiran ini menyebabkan kita jadi orang kufur nikmat kepada Allah. Naudzubillah, jadi kafir. Ya contohnya kapungkur di desa Cigukurnya di Kuningan kene kapungkur ya, maka kerame-ramena proses kristenisasi inilah ya, yang menyebabkan orang Islam keluar dari agamanya, jadi murtad. Sahurna di Cigukur mah, ketika ada orang miskin ingin makan, kemudian ada tawaran dari orang Kristen ya, dari pasturnya, hayang dah kan ayam mie 2 dus, tetapi kudu keluar di Islam. Ya udah siap. Kok iman bisa digadaikan dengan 2 dus mie instan? Akhirnya keluar dari agama Islam dengan dijual dengan 2 dus mie instan. Hargana nu sadus teh alun ayeuna mah 80.000, berarti sudah 80.000 dijual ku harga 180.000. Sangat murah sekali. Padahal iman ini yang menjadi modal kita ya, bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi begitulah. Nah, kemiskinan ini menjadi musuh umat Islam ya, supaya kita bisa melawan kemiskinan ini. Salah satu melawan kemiskinannya dengan thalabul ilmi. Ya, awas, dengan thalabul ilmi ini Allah sudah menjanjikan ya rafa'illahu alladziina amanu minkum. Jalma nu beriman kemudian punya ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat ini salah satunya adalah kemudahan di dalam masalah ekonomi. Man salaka tariqan sahalallahu ila tariqi ilal jannah. Sing sahaja berpegang teguh dengan ilmunya, maka dia akan dipermudah menuju surganya Allah. Ya. Ingat, surganya Allah itu tidak hanya di sana saja, tetapi di sini di dunia saja sudah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pengetahuan. Gitunya. Lamun cek bahasa Kiai Asep Mubarok, pernah ningali ceramah Kiai Asep Mubarok? Pernah? Kiai ceramah 2 jam jadi beas. Coba petani mah yang jadi beasnya kudu kumaha? Kudu tandur sabaraha? Sabaraha? 3 bulan. Tapi kiai mah 2 jam jadi beas. Pedah kunaon eta? Ku ilmu. Jadi kecerdasan itu, keilmuan itu nanti mempermudah kalian menuju surga. Tetapi surganya tidak hanya surga nanti di akhirat, tetapi surga di dunia pun kalian akan dapatkan. Maka mumpung kalian diberikan keamanan oleh Allah, diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tua masih membiayai kalian untuk thalabul ilmi, gunakan kesempatan tersebut. Seperti itulah sampai nikmat yang paling besar itu kalian sia-siakan, kemudian akhirnya kalian merasa gagal dan menyesal di kemudian hari. Alhamdulillah 2 hari kalian telah melewati dengan sukacita. Maka untuk besok kalian fokus lagi kepada thalabul ilmi. 2 hari terbaiknya libur ngancina, besok libur dari kajepit enak juga. Enak.
Enak. Oh, enak tuh kejepit. Enak. Jepit pingping. Tanggung. Ngaji mah. Ya, bukan ngaji tetap ngaji. Jadi besok aktif lagi. Ya, ngaji cukup 2 hari saja. Kemudian saya sebagai Dewan Guru terima kasih kepada segenap panitia yang telah menyukseskan acara 17 Agustus ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi. Amin. Dan kepada para pemenang selamat. Mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan hadiahna paket umroh, paket haji, dapat mobil expander, mobil Pajero, kemudian punya rumah, tapi itu hanya paling kasih nana mana ya? Morris, beng dan sebagainya. Mudah-mudahan dan namanya mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan walaupun usina teu sapira, tetapi membuat kalian bahagia. Amin ya amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu Epiriusim Dirgahayu RI ke-76 yang akan dibawakan oleh pengurus putra. Tempat dan waktu kami persilahkan.
Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Merdeka, merdeka, tanahku.
Telo